Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad rahmat bagi semesta alam, kehadirannya membawa kedamaian serta membawa risalah keimanan yang benar tak terbantahkan. Pribadinya terselimuti dari sifat dan sikap yang luhur, penuh dengan akhlak yang agung, dan ketampanannya mengalahkan keindahan manapun. Ketegasannya membawa kesadaran bagi para musuh, dan membawa keyakinan bagi umatnya, serta beliau yang paling depan dalam membela agama dan melindungi siapapun yang beriman. Saksi Imaji. Merayakan Maulid Nabi besar Muhammad alaihissalam adalah berbahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam. Seperti pernah ditanyakan kepada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, ayyu yaumin afdal, hari apa yang paling baik, hari apa paling mulia menurut engkau? Beliau mengatakan bahwa hari paling afdal adalah hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam. Kenapa gitu? Karena semua hari-hari yang lain mulia karena Nabi Muhammad alaihissalam. Hari yang lain mulia karena Nabi Muhammad. Allah mengaruniakan Lailatul Qadar karena hadiah Allah kepada Nabi Muhammad. Allah mengaruniakan malam Idul Fitri, Idul Adha karena Nabi Muhammad alaihissalam. Allah mengaruniakan malam nisfu Sya'ban karena Nabi Muhammad alaihissalam. Maka tidak ada hari yang sepatutnya lebih mulia daripada hari lahirnya Nabi besar Muhammad alaihissalam, dan ini yang kita berbahagia karenanya, di mana Allah SWT mengatakan kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kul, kata Allah, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, bifadlillah, atas anugerah dari Allah, wa birahmatihi, dan atas rahmatnya Allah SWT, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bersukacita. Dzalika khairun mimma yajma'un, sukacitanya kalian atas anugerah dari Allah itu lebih baik daripada apapun yang kalian berhasil kumpulkan. Para ulama mengatakan apa yang berhasil kalian kumpulkan ay minal ibadat, yaitu dari ibadah-ibadah yang kita perbuat. Jadi kita bisa berbahagia atas rahmatnya Allah, itu lebih Allah sukai daripada kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang besar-besar. Berapa rakaat yang kita mampu kerjakan, itu Allah Subhanahu wa taala lebih suka ketika kita bergembira atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan salah satu dari anugerah besar, bahkan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita adalah terutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yang mana yang lebih besar daripada terutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karunia Allah lebih besar apa daripada terutusnya manusia paling agung baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam dan dijadikannya kita sebagai umat beliau alaihi wasallam. Ini karunia paling agung, teman-teman sekalian. Ketika kamu dikaruniai harta misalnya, seberapa lama harta tersebut bisa kamu nikmati? Ketika kamu dikaruniai umur misalnya, apa manfaatnya jika kemudian umur tersebut menjadi penyesalanmu di hari akhirat nanti? Ketika kamu dikaruniai ilmu misalnya, yang dengan ilmu tersebut kamu bisa menguasai teknologi misalnya gitu, berapa lama kemanfaatan dari ilmu tersebut akan berlangsung? Akan tapi ketika Allah SWT menjadikanmu umat Nabi Muhammad alaihissalam, tiket ini, paspor ini, karunia ini akan terus bermanfaat bagimu dimanapun kamu berada. Menjadikan nikmatnya harta benar-benar sebagai sebuah karunia. Menjadikan nikmatnya umur benar-benar sebuah karunia. Menjadikan nikmatnya ilmu dan kecerdasan menjadi sebuah karunia ketika kamu Allah SWT pilihkan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah karunia paling indah, teman-teman sekalian. Karunia memiliki nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berbahagia atas karunia indah ini, dijadikan sama Allah sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap, ya Allah, sebagaimana Engkau telah pilih kami sebagai umat Nabi Muhammad,
jangan pernah pecat kami jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau telah pilih kami sebagai umat Nabi Muhammad, jangan pernah putuskan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau telah pilih kami sebagai umat Nabi Muhammad, jangan pernah ceraikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Sebab begitu Allah SWT putuskan kamu dari umatnya Nabi Muhammad SAW, kamu sudah kehilangan paspor untuk bisa selamat menuju negeri akhirat. Kamu sudah kehilangan satu visa yang membuatmu dapat melenggang untuk bisa menuju surga Allah SWT. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebab yang selamat di hari akhirat nanti adalah yang bersama dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ana sayyid walad Adam, walad fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan Nabi yang sesudahnya yang akan berada di belakang benderaku di hari akhirat. Ana awal man dakhala al-jannah, miftahul jannah biyadi. Aku adalah orang pertama yang masuk surga. Kunci surga ada di tanganku. Artinya orang yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dia yang akan selamat menuju surga Allah SWT. Sebab selain berada di belakang Nabi Muhammad, berada di belakang siapa? Seluruh nabi-nabinya Allah, seluruh orang-orang soleh hanya akan berada di belakangnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak berada di belakang Nabi Muhammad, artinya kamu berada di belakang siapa? Belakang Fir'aun, belakang Abu Jahal, belakang Abu Lahab, dan kemana mereka akan membawa? Maka teman-teman saudara sekalian, bersama dengan Nabi Muhammad adalah keberhasilan, adalah kesuksesan, adalah keselamatanmu untuk masuk ke negeri akhirat. Maka minta sama Allah agar paspor yang telah Allah SWT berikan kepadamu, syahadah, ijazah yang telah Allah SWT berikan kepadamu, sertifikat berupa umat Nabi Muhammad yang telah Allah SWT berikan kepadamu, minta kepada Allah agar jangan pernah dicabut seperti apapun keadaannya. Sebab ianya adalah sebuah karunia terindah yang Allah SWT berikan bagi kehidupan seorang manusia. Kita minta sama Allah semoga ditetapkan iman Islam kita. Baginda Nabi Muhammad menjadi karunia terindah bagi kita umatnya, dan menjadi wasilah utama dalam perjalanan menuju Allah, serta pembela di hadapan Allah. Maka syukurilah hal itu agar menjadi kebaikan untuk diri kita, dan menjadi keberkahan bagi segenap keluarga kita, serta menjadi cinta utama dalam hidup dunia dan akhirat kita semua sebagai umatnya. Semoga kita diakuinya dan mendapat syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.